Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang modal saham lanjutan. Jadi ini nanti yang akan kita bahas. eh, ada option ya nanti ya di bagian akhir. Tetapi ini bagaimana sebuah perusahaan yang belum berbentuk eh, belum berbentuk perseroan berubah menjadi bentuknya perseroan. Kemarin kita sudah bahas ada 3 bentuk atau 3 jenis perusahaan. Ada perusahaan perseorangan, sehingga nanti akun modalnya di neraca adalah modal si nama pemilik, modal A atau modal B. Terus kemudian kemarin bentuk yang kedua adalah perusahaan persekutuan ya. Misalnya ada XYZ pemiliknya, berarti nanti di neraca modalnya modal X, modal Y, modal Z. Nah kemudian kalau sudah berbentuk perseroan nanti akun modalnya di neraca namanya modal saham. Gitu ya, karena perusahaan perseroan ini mengeluarkan saham. Itu yang akan kita bahas di pertemuan tentang modal saham lanjutan. Nah, terus nanti pertemuan selanjutnya setelah ini nanti akan kita bahas tentang hak pemegang saham, yaitu dividen. Itu nanti di pertemuan depan. Gitu ya. Nah ini ya, jadi pertama itu tentang bagaimana sebuah, ini firma ya, langsung ke firma, langsung ke persekutuan, berubah menjadi perseroan. Ini kita akan lihat seperti apa prosedurnya ya. Jadi di perusahaan firma itu yang bentuk perusahaan persekutuan itu tadi, kalau pemiliknya misalnya ada 3 pemilik, firma ada 3 pemilik, misalnya pemilik A, B, dan C misalnya itu menghendaki usahanya itu berkembang, ada ekspansi dan perlu modal tambahan. Nah, salah satu alternatifnya mereka para pemilik firma ini bisa mengubah bentuk perusahaannya dari firma yang persekutuan menjadi perseroan. Nah, sehingga kemudian dengan perubahan bentuk perusahaan tersebut akan terbentuk perusahaan baru yang berbentuk perseroan itu. Ini eksesnya adalah perusahaan yang berbentuk perseroan dapat menarik modal lebih besar dengan cara mengeluarkan saham. Nah, kita lihat kemudian bagaimana prosedur akuntansinya untuk mengubah perusahaan yang semula firma menjadi perusahaan perseroan dengan pengeluaran saham, sehingga modalnya bertambah, bisa bertambah modal dan perusahaan bisa diperluas. Itu tujuannya seperti itu ya. Baik, yang pertama ada 3 langkah, ada 3 prosedur. Yang pertama adalah melakukan penyesuaian terhadap aktiva perusahaan yang lama, yaitu aktiva firma. Itu prosedur yang pertama. Nanti masing-masing prosedur akan kita lihat seperti apa. Yang kedua adalah, prosedur yang kedua adalah melakukan transfer pembukuan. Catatan akuntansinya itu ditransfer dari bentuk perusahaan yang lama yaitu firma menjadi pembukuan yang baru yaitu bentuk yang perusahaan yang perseroan. Itu prosedur yang kedua. Prosedur yang ketiga yaitu kemudian setelah terbentuk perseroan tentu saja yaitu melakukan pemberian saham. Jadi lembar-lembar saham diberikan kepada anggota firma dahulu ya. Yang 3 tadi itu tadi A, B, C itu tadi diberi saham dulu dan kemudian bisa melakukan penjualan ke eksternal kepada pihak non anggota firma itu kalau diperlukan. Gitu ya. Inilah 3 prosedur pembentukan perubahan perusahaan yang semula persekutuan berbentuk firma menjadi perseroan. Nah, untuk melakukan prosedur yang pertama, kedua, dan ketiga itu ada 2 metode pencatatan yang bisa dipakai. Ya. Yang pertama adalah buku firma tadi dilanjutkan. Buku firma perusahaan yang lama itu dilanjutkan. Itu metode pencatatan yang pertama yang bisa dipakai. Yang kedua,
buku atau catatan akuntansi perusahaan yang lama, firma, itu ditutup. Kemudian diganti dengan pembukuan catatan akuntansi yang baru tadi untuk perusahaan yang baru yang berbentuk perseroan itu tadi. Gitu ya. Jadi 3 prosedur akuntansi itu tadi bisa menggunakan 2 metode pencatatan. Yang pertama dilanjutkan, yang kedua ditutup diganti dengan yang baru. Intinya itu. Contohnya, ini contoh perusahaan lama menjadi perusahaan baru ya. Tanggal 31 Desember 2001, firma ini adalah bentuk perusahaan yang lama ya. Firma Dino dan Tia, berarti di sini pendirinya itu 2 orang, Dino dan Tia. Itu akan diubah menjadi perseroan. Persekutuan dirubah menjadi perseroan. Yaitu dengan cara mengeluarkan saham. Dicetak saham sebanyak 100.000 lembar. Yang nominalnya itu Rp1.000 per lembar. 100.000 lembar nih ya. Nah, dari jumlah tersebut 50.000-nya dari 100.000, 50.000 lembarnya diberikan kepada pemilik firma sebagai pengganti modal mereka saat mendirikan firma. Mereka itu berarti Dino dan Tia. Kemudian 25.000-nya dijual. 25.000 lembarnya dijual. Berarti masih ada simpanan 25.000 lembar ya. Harganya Rp4.000 per lembar. Harganya ya, sesaat sesudah perseroan berdiri. Oke. Kita lihat datanya. Data neraca dan data pendirian. Ini neraca masih neraca yang lama. Neracanya neraca firma ya. Berarti firma, namanya perusahaannya firma Dino dan Tia. Terus kemudian di sini ada keterangan ya, laba rugi dibagi sama. Jadi nanti kalau ada pengakuan laba, ya dibagi rata antara Dino dan Tia. Pun demikian juga kalau ada mengalami atau ada pengakuan kerugian, maka itu pun ditanggung bersama, dibagi sama 50% antara Dino dan Tia. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini neraca bedanya kan di sini nih ya. Ini ya. Jadi modalnya itu masih disebutkan nama pendiri atau nama pemiliknya, modal Dino, modal Tia gitu ya. Kalau perseroan nanti kan modal saham gitu. Ada kas, ada piutang dagang, ada persediaan 16.800, ada lain-lain, ada tanah, gedung, akumulasi, mesin, akumulasi. Gedungnya 20.000 atau 20 juta. Akumulasinya 10.000, berarti ini 50% akumulasinya. Mesin 30.000, akumulasi penyusutan mesin 15.000. Oh, ini pun berarti juga 50% penyusutannya. Jadi kita harus tahu dulu ya, ini berapa persen nih, karena nanti akan ada ada prosedur yang keberapa. Coba lihat yang prosedur keberapa itu, yang penyesuaian aktiva itu. Yang kedua apa yang pertama? Prosedur ya, yang pertama ya. Slide ke berapa tadi? Slide ketiga ya. Nah, gitu ya. Nah, di sebelah pasifa ada utang dagang, utang wesel, utang pajak, yaitu liabilitasnya, sedangkan ekuitasnya modal, yaitu Dino dan Tia 20 juta dan 24 juta. Oke, totalnya 63.800. Ini data pertama yang perlu diketahui nih ya, yaitu neraca firma sesaat sebelum dirubah menjadi perseroan. Nah, ini ada data tambahan. Data tambahan ini diperlukan untuk nanti untuk nanti melihat prosedur yang pertama atau untuk melakukan prosedur pertama, kedua, dan ketiga. Data yang pertama yang A sampai E ya, ini datanya sederhana saja sampai E, yaitu bahwa piutang dicadangkan, ada piutang dicadangkan yang tidak dapat ditagih. Berapa? 600.000. Bentar. Itu yang pertama. Yang kedua, persediaan
persediaan dinaikkan. Persediaan dinaikkan sebesar 700.000. Di neraca sebelumnya berapa tadi? Oke, sebentar. Oh ya, saya dinaikkan sebesar ya. Kemudian ini dinaikkan sebesar. Demikian juga dengan yang C, tanah. Tanah juga dinaikkan sebesar 900.000. Nah, untuk yang D dan E, gedung dinaikkan menjadi. Demikian juga yang E, mesin dinaikkan menjadi. Beda loh ya. Kalau yang B dan C itu sama, dinaikkan sebesar. Tetapi untuk D dan E beda dengan B dan C ya. D dan E itu sama, dinaikkan menjadi. Paham ya? Oke. A, B, C. Sebentar. Nah, kita lihat yang prosedur pertama yaitu penyesuaian. Penyesuaian aktiva firma. Yang pertama tadi adalah penghapusan piutang sebesar 600.000. Penghapusan sebesar piutang sebesar 600.000. Penghapusan piutang itu merupakan beban dan di sini kerugian. Ya, merupakan kerugian untuk perusahaan. Maka dalam hal ini penghapusan piutang itu yang 600.000 itu yang merupakan kerugian ditanggung bersama ya. Tadi di neraca yang awal tadi dikatakan laba rugi dibagi sama ya. Ya, oke, berarti 600 itu ditanggung Dino 300 dan ditanggung dia 300. Dalam hal ini modalnya ya, mengurangi modal dua pendiri firma tadi. Sehingga dapatnya modal Dino 300, modal Tia 300. Nah, kreditnya itu namanya adalah cadangan penghapusan piutang. Ini berarti pakai allowance, metodenya adalah pakai cadangan. Bukan pakai direct write off, bukan pakai penghapusan langsung. Maka di sini nama akunnya adalah cadangan penghapusan piutang. Oke. Itu yang pertama ya, atas terjadinya penghapusan piutang tadi. Nah, ini nanti semuanya nanti dimasukkan ke dalam neraca yang baru ya. Tadi neraca yang lama, ini nanti dimasukkan ke neraca yang baru. Ini baru prosedur yang pertama, yaitu penyesuaian aktiva dari perusahaan yang lama yaitu firma. Yang kedua tadi ada keterangan kenaikan nilai persediaan sebesar 700. Nah, berarti ini kan persediaannya naik. Nah, kalau persediaan turun kan persediaan turun kan dicatat di sisi kredit ya. Ini naik. Maka debitnya adalah persediaan 700. Ini semua penyesuaian aktiva itu yang hubungannya dengan kenaikan atau penurunan modal ya, yang berhubungan dengan bertambahnya modal atau berkurangnya modal. Tadi yang pertama penghapusan piutang berarti modalnya berkurang. Modal berkurang dicatat di sisi debit ya, gitu. Nah, ini kenaikan persediaan naik. Persediaan naik berarti modalnya naik. Persediaan aktiva naik dicatat debit, modal naik dicatat di sisi kredit. Ingat tadi laba rugi dibagi sama, sehingga kemudian kenaikan persediaan ini debitnya modal Dino, modal Tia 50-50, 50%, 50%. Gitu ya. Ini yang kedua, prosedur data yang kedua, kenaikan nilai persediaan. Kemudian yang C ini juga kenaikan ya, atau apresiasi. Ini kenaikan juga menjadi apresiasi tanah sebesar 900 ya. Oh, dinaikkan sebesar ya. B dan C sama ya. Kasusnya antara B dan C itu sama. Dinaikkan sebesar 900. Maka dalam hal ini debit tanah kredit modal dua pendiri tadi, modal Dino dan modal Tia dibagi sama. Berarti
modal tanah tadi dinaikkan sebesar 900, masing-masing 450 kenaikan modal dino dan kenaikan modal TIA masing-masing 450. Itu yang C, kasus B dan C itu sama. Sedangkan D itu tadi dinaikkan sebesar ya, dinaikkan menjadi ya. Kalau yang B dan C itu tadi, kalau B dan C tadi apa? Sebesar. Nah ini menjadi. Apresiasi gedung sebesar 4 juta. Akumulasi penyusutannya tadi kan 50% sudah kita lihat tadi ya. Gedung berapa nilai buku nilai di neraca tadi? 30. Gedung tadi berapa? 20. Penyusutannya berapa? Ya, berarti kan 50%. Nah, ini 50% itu dari itu gitu ya. Kenapa ini bisa menentukan 50%? Sehingga kemudian apresiasi gedung itu yang 4 juta itu kan juga perlu dihitung akumulasinya juga. Sehingga kemudian nilai bersih kenaikan dari gedung itu adalah 2 juta. Catatannya atau jurnalnya debit gedung 4 juta, kreditnya akumulasi penyusutan 2 juta karena 50% dari kenaikan, kemudian 2 jutanya dibagi rata, yaitu nilai bersih kenaikan yang 2 juta itu dibagi rata antara dino dan TIA dalam hal modalnya. Gitu ya, 1 juta, 1 juta. Nah, yang D itu sama dengan kasusnya yang dengan yang gitu ya. Ada apresiasi mesin sebesar 6 juta. Sama juga seperti itu ya, penyusutannya tadi sudah kita lihat. Di neraca mesin berapa? 30. Penyusutannya 15. Kan 50% dari itu juga. Ini cari contoh yang gampang itu ya, 50% dari itu. Sehingga seperti tanah tadi, seperti gedung tadi, nilai bersih kenaikannya ya berarti 3 juta. Karena ada akumulasi penyusutan 3 juta. Nilai bersihnya berarti 3 juta. Seperti yang di tadi, seperti yang gedung tadi, maka debit mesin 6 juta, kreditnya akumulasi penyusutannya 50%. Ini kebetulan 50% ya. Bisa jadi 20, bisa jadi 15. Nah, ini kebetulan 50%. Sehingga akumulasi penyusutannya 3 juta, nilai bersih yang 3 juta, sisanya dibagi rata antara dino dan TIA. 1.500.000, 1.500.000. Ini yang pertama ya, penyesuaian aktiva firma, prosedur yang pertama. Nah, kemudian ABCDE tadi ya, datanya kebetulan hanya itu ABCDE. Kemudian setelah penyesuaian buku firma tadi, maka di sini kemudian akan terlihat neraca sesaat. Sesaat sebelum pembentukan perseroan, sesaat sebelum ya. Karena kita lihat di sini masih ada modalnya itu modal pemilik, modal dino, modal TIA sesaat sebelum. Kas tadi di ABCDE itu tadi tidak ada data tentang perubahannya, maka tetap 1.200.000. Piutang dagang tadi mula-mula 4.200.000, benar ya? Nah, tadi ada penghapusan piutang yang merupakan kerugian yang sebesar 600.000, sehingga sekarang piutang dagangnya menjadi 3.600.000. Kalau ini dalam jutaan ya, 3.600.000. Persediaan tadi naik berapa? 700. Berapa? 700. Mula-mula berapa tadi? 16. Nah, ini naik 700. Menjadi sekarang ini di sesaat ya, sesaat sebelum ya. Berarti ini sekarang menjadi persediaan karena ada kenaikan tadi menjadi 17.500.000. Lain-lain tidak ada datanya tadi. Kemudian tanah. Tanah tadi naik 900 ya. Mula-mula 10.400.000. Mula-mula 10.400.000, kemudian ada tanda tambahan bahwa tanah naik 900. Dinaikkan sebesar ya, bukan menjadi, tapi dinaikkan sebesar. Sehingga kemudian sekarang tanah di neraca sesaat sebelum ini menjadi 11.300.000.
gedung tadi dinaikkan sebesar gedung dinaikkan menjadi 24 juta. Ya, tanpa melihat dulunya berapa, ya sekarang langsung saja di sini disajikan 24. Akumulasi penyusutan gedungnya tadi sudah kita hitung itu 50%, berarti ini 12 juta, setengah dari nilai perolehan yang dinaikkan tadi. Demikian juga ya. Demikian juga dengan mesin dan peralatan. Dinaikkan sebesar 36 juta. Langsung saja tampilkan di sini di neraca sesaat sebelum 36 juta, sedangkan akumulasi penyusutannya 50% juga tadi ya 18 juta. Totalnya 69.800. Utang dagang, utang wesel, utang pajak tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita lihat kenaikan dari modal Dino dan Tia. Dino tadi mula-mula 20 juta. Modal Tia tadi mula-mula 24 juta. Berarti ada kenaikan yang sama ya, sebesar 3 juta. Dari mana 3 juta? Ya dari A, B, C, D, E tadi yang ada di sisi modal bertambah dicatat di mana? Debit apa kredit? Kredit. Oke, tadi yang pertama yang A itu modal dicatat di sisi debit ya. Berapa? 300. Berarti 300. Minus 300. Kemudian yang B ditambah menjadi berapa? Satu saja, Dino atau Tia? Berapa? 300. Masing-masingnya 350. Berarti masih ada surplus 50 ya. Oke, 50. Karena tadi debit 300, sekarang kredit 350, berarti masih ada 50. Oke, kemudian C-nya berapa? 450 tambah 50, 500. D-nya berapa? 1.500.000. Berarti berapa? Sudah 2 juta ya? 1.500.000. Terus kemudian yang A, B, C, D, E berapa? 1.500. Berarti 3 juta pas ya? Ngitungnya seperti itu. Jadi Dino tadi mula-mula 20, Tia mula-mula 27, masing-masing atas data yang sudah kita penyesuaian aktiva tadi, masing-masing bertambah 3 juta. Maka modal Dino menjadi 23 juta, modal Tia yang mula-mula 24 menjadi 27 juta. Ini adalah prosedur yang pertama ya, penyesuaian buku firma dan kemudian catatan tadi setelah penyesuaian tampak neraca sesaat sebelum pembentukan perseroan. Gitu ya. Nah, kemudian tadi ada dua ya. Ada dua cara ya. Yang pertama ini prosedur yang kedua dulu ya. Prosedur yang kedua itu adalah mentransfer pembukuan dari firma menjadi perseroan. Dari buku yang lama, pembukuan lama yang berbentuk firma menjadi perseroan. Nah, ada dua metode tadi yang bisa digunakan. Yang pertama buku firma, buku perusahaan yang lama dilanjutkan. Yang kedua buku perusahaan yang lama, yang firma ditutup, diganti dengan buku yang baru yang perseroan. Kita lihat yang bagaimana kalau metode yang pertama yang dipakai, yaitu buku firma dilanjutkan. Maka dalam hal ini kalau buku firma dilanjutkan, akun debitnya adalah modal Dino dan modal Tia. Modal Dino tadi 23 menjadi 23 ya setelah penyesuaian tadi. Kemudian modal Tia menjadi 27 setelah penyesuaian ya. Kreditnya modal saham. Ini kalau pakai metode yang pertama, yaitu buku firma, buku yang lama, pembukuan yang lama dilanjutkan. Prosedur yang kedua ya ini ya, prosedur yang kedua yaitu transfer pembukuan. Kalau tadi prosedur yang pertama penyesuaian aktiva. Prosedur yang kedua transfer pembukuan dari yang lama ke yang baru, perusahaan firma ke perseroan. Nah, kalau
pakai metode yang kedua, yaitu buku firma diganti menjadi buku yang baru berbentuk perseroan, maka yang pertama ditutup buku firma. Ditutup dulu buku yang lama, yaitu buku firma. Ditutup itu berarti supaya nol ya. Berarti tadi yang ada di sisi aktiva itu ya di debit, yang ada di sisi pasiva itu di kredit. Dibalik ya biar nol. Debitnya utang dagang, utang wesel, utang pajak diambilkan dari data tadi, plus ya ini ya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan mesin yang 50% tadi. Kemudian ada satu akun baru yaitu investasi pada saham. Yaitu sebesar 50 juta. 50 juta ya. Berapa tadi? 24. 23 sama 27. Ya, modal Dino 23, Tia 27. 50 juta dari itu ya. Kemudian yang ada di sisi aset dicatat di sisi kredit. Ada kas, ada piutang dagang yang bersih tadi ya setelah dikurangi dengan ya. Setelah dikurangi dengan penghapusan piutang tadi, persediaan juga menjadi, kemudian lain-lain tetap tanah ya. Diambilkan dari data yang ada di neraca tadi, ada gedung, ada mesin dan peralatan. Gedung 24, mesin peralatan 36. Ini penutupan dulu ya, firma yang lama ditutup, baru kemudian diganti pembukuan yang baru, yaitu buku perseroan. Jadi tinggal dibalik saja yang tadi di debit, sekarang di kredit, yang di kredit sekarang di debit. Ya tinggal ini kas, piutang bersih, persediaan, lain-lain, tanah, gedung, mesin, peralatan. Kemudian yang tadi, yang di debit ada utang dagang, utang wesel, pajak, dan investasi pada saham. Pertanyaan saya, di manakah akumulasi penyusutan? Di manakah akumulasi penyusutan? Jawabannya adalah belum tampak karena ini baru awal tahun pembukuan. Ini kan sudah untuk gedung dan peralatan kan sudah nilai bukunya ya. Sudah nilai bukunya nih. Mesin dan peralatan juga sudah nilai bukunya, sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan tadi gitu. Itu ya. Nah, ini kalau pakai metode yang kedua, yaitu buku lama ditutup diganti dengan buku yang baru. Nah, pembukuan buku perseroan ini kemudian ini prosedur yang ketiga ya, masuk ke prosedur yang ketiga. Setelah terbentuk perseroan, baru kemudian saham dibagikan kepada anggota firma ya. Kita bahas pembagiannya kepada anggota firma, penjualan nggak kita bahas dulu ya. Nah, setelah terbentuk perseroan, maka saham, lembar-lembar saham itu dibagikan kepada anggota firma, yaitu Dino dan Tia. Walaupun nanti sisanya bisa dijual ya, tapi yang kita bahas adalah pembentuk atau pemberian lembar-lembar saham kepada anggota firma. Kalau pakai metode yang pertama, yaitu buku per firma itu dilanjutkan, maka no entry ya. Di sini nggak ada jurnal. Kalau pakai prosedur pada prosedur yang ketiga, pakai metode yang pertama. Nah, kalau pakai metode yang kedua, cara yang kedua yaitu buku yang lama ditutup diganti dengan buku perseroan atau buku yang baru, maka jurnalnya dapat modal Dino, modal Tia, kreditnya investasi saham. 23, 27, investasi saham. Kalau Anda lihat tadi, berapa lembar saham yang dikeluarkan, yang dicetak? 100.000 lembar. 100.000 lembar itu nominalnya berapa? 1.000 lembar. Kalau Kalau 50 atau tadi kan dikatakan 50 ribunya yang dibagikan kepada firma ya, 50.000 lembar ya. Kalau Anda lihat di sini 50.000 lembar dikalikan dengan 1.000 kan pas ya, 50 juta. Ini nolnya kurang 1. Typo.
50 juta itu dari situ ya. Sisanya 50 lembar tadi dikatakan dijual, itu nggak dibahas ya, kita nggak bahas itu. Yang jelas ini adalah prosedur yang ketiga. Prosedur yang pertama tadi apa? Penyesuaian aktiva firma. Prosedur yang kedua apa? Transfer pembukuan dari yang lama dan baru. Dua metode yang bisa dipakai, buku lama dilanjutkan, atau yang kedua buku lama diganti dengan yang baru. Prosedur yang ketiga adalah ini, pemberian saham. Oke, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi yang di slide 14 ya. Di slide 14 itu bisa dibentuk, neraca. Di slide 14 itu apa? Saya enggak pembukuan ya, yang debit, kas dan seterusnya ya. Nah, itu bisa dibentuk neraca ya. Yang debit itu adalah aktiva, kreditnya adalah pasiva. Itu adalah neraca perseroan sesaat setelah terbentuk. Sesaat setelah terbentuk perseroan. Itu ya maksudnya ya. Itu tadi yang slide ke-14 itu. Bisa dibentuk, tapi di sini nggak ada ya. Bisa dibentuk sebagai neraca perseroan sesaat setelah terbentuk. Ya, masih ada pembahasannya tentang saham, yaitu apa yang disebut sebagai stock right dan stock option, SR dan SO kalau mau disingkat ya. Apa itu stock right? Stock right itu adalah hak untuk membeli saham. Hak, iya. hak untuk membeli saham yang diberikan kepada para pemegang saham yang sudah ada. Pemegang saham yang sudah ada itu diberi hak untuk nanti membeli membeli saham kalau ada saham yang dikeluarkan lagi, itu namanya stock right. Atau kalau kita lihat di sini keterangannya, kalau misalnya perusahaan ingin menambah modal caranya bukan dengan pinjam ke bank, tapi menambah modal dengan cara menjual saham lagi atau melalui pengelolaan saham, maka manajemen perusahaan itu bisa jadi menawarkan untuk membeli hak beli saham nanti ya. Jadi nanti kalau pas ada saham baru yang akan dikeluarkan, itu manajemen menawarkan dulu kepada para pemegang saham yang sudah ada, saya berikan nanti hak beli saham nanti kalau akan ada penjualan. Ya, pertama kali itu diberikan kepada pemegang saham yang sudah ada. Sekali lagi, kalau perusahaan ingin menambah modal melalui pengelolaan saham, maka manajemen menawarkan untuk membeli hak beli saham. Masih haknya ya, masih hak beli nih kepada para pemegang yang sudah ada. Nah, ini apa? Tujuannya adalah untuk menjaga persentase kepemilikan saham bagi pemegang yang sudah ada. Jadi saham yang beredar semakin banyak, tetapi jumlah pemegang sahamnya ya masih itu saja gitu ya. Ini untuk menjaga persentase kepemilikan. Walaupun bisa jadi kemudian nanti juga setelah itu akan ditawarkan ke publik, gitu ya, yang belum sebagai pemegang saham perusahaan itu. Itu namanya SR, stock right, hak beli saham. Ini namanya stock right. Nah, kalau SO, stock option, itu adalah hak beli saham juga nih, sama ya. Ini hak beli saham, tetapi dengan tambahan keterangan dengan harga tertentu. Dan diberikan bukan kepada para pemegang saham yang sudah ada, tetapi kepada para pejabat perusahaan. Ada ketentuannya ya, ini pejabat perusahaan itu ada ketentuannya, mungkin top manajer ke atas yang sudah bekerja 10 tahun ke atas misalnya. Misalnya seperti itu, ada ketentuannya, SK berlaku. Pada umumnya stock option diberikan kepada, ini ya, keterangan yang saya berikan tadi, kepada manajer perusahaan karena jasanya mengoperasikan perusahaan dalam jangka waktu tertentu ya. Tadi mungkin ya yang sudah bekerja 10 tahun ke atas dalam posisi atau jabatan top manajer ke atas misalnya, diberikan dia hak beli saham nanti dengan harga tertentu.
Jadi ini semacam bonus gitu ya. Nah, SO ini, stock option ini ditentukan oleh perusahaan dengan di rapat umum pemegang saham tentu saja dengan para pemegang saham. Manajemen perusahaan bersama pemegang saham nanti akan menentukan SO. Stock option itu nanti hak belinya itu diberikan kepada manajer yang sudah berapa tahun dia bekerja, itu ditentukan di situ. Kemudian yang sudah jabatannya itu levelnya apa ke atas, itu ditentukan. Kemudian juga berapa nanti harga tertentu yang diberikan kepada pejabat perusahaan nanti untuk membayar saham nanti yang akan dikeluarkan, itu juga ditentukan oleh perusahaan beserta para pemegang saham. Jadi ini kan semacam bonus kepada mereka yang loyal gitu ya, kepada pegawai yang sudah lama memberikan jasa ke perusahaan. Ya kayak bonus kan itu ya. Nah, kita lihat sekarang perlakuan akuntansinya untuk masing-masing ini tadi ya, SR atau SO. Yang pertama untuk stock right. Nah, perlakuan akuntansi untuk stock right itu ada dua, yaitu saat pengeluaran stock right. Jadi saat dikeluarkannya stock right oleh perusahaan, diberikan kepada para pemegang saham yang sudah ada tadi ya. Yang kedua saat terjadi penukaran, saat penukaran stock right. Jadi stock right, hak beli itu tadi saat tanggalnya itu ditukarkan oleh para pemegang saham yang lama itu tadi, berubah menjadi right, berubah menjadi stock, berubah menjadi saham. Kalau ini kan hak beli ya, bukan saham nih. Ini bukan saham, belum berbentuk saham. Gampangannya kita lihat contohnya. Ya. Perusahaan mengeluarkan 100.000 lembar. 100.000 lembar itu SR ya. Stock right, bukan saham, bukan ya. 100 lembar 100.000 lembar hak beli saham, bukan sahamnya, tapi hak beli saham. Diberikan kepada tadi ya para pemegang saham yang sudah ada, dan nilainya itu ditentukan. Satu lembarnya itu Rp100. Satu lembar stock right, satu lembar hak beli saham, ya katakan kupon gitu ya, itu Rp100. Nah, di sini setiap 10 lembar stock right itu bisa ditukarkan dengan satu lembar saham biasa, common stock. Sehingga nilai nominalnya kan ketahuan tuh ya, 1.000. 100 kalikan 10 gitu kan ya. Setiap 10.000 lembar stock right bisa ditukarkan dengan satu lembar common stock saham biasa. Ya, berarti 1.000. Nah, ada dua perlakuan ya tadi ya, pencatatan saat pengeluaran dan saat pengeluaran. Kita lihat yang pertama adalah saat pengeluaran stock right. Ini yang dicatat oleh PT Sanchez ya, oleh perusahaan. Debitnya laba ditahan, kreditnya tambahan modal atas pengeluaran saham atau tambahan modal pengeluaran saham. Laba ditahan ya, retain earning 10 berasal dari 100.000 lembar kalikan tadi berapa, 100.000 ya, kalikan 100 ya, itu tadi stock right-nya itu 100.000. Nah, kemudian di bulan yang sudah ditentukan, maka dikeluarkanlah saham oleh perusahaan. Saham lo ya. Nah, saham ini boleh dibeli, bisa dibeli dengan para pemegang saham tadi yang sudah memegang SR, hak beli tadi. Hak beli tadi ya. Sehingga kemudian pada saat penukaran stock right, para pemegang saham tadi 10 lembar saham, dia dapat 1 lembar saham biasa. 10 lembar stock right ya, SR ya. 10 lembar stock right dapat 1 lembar common stock. Kalau dihitung kan berarti kas yang diterima oleh perusahaan adalah 10 juta ya, seperti tadi hitungannya di atas. Kemudian kreditnya adalah saham yang nominalnya tadi Rp1.000 per lembar. Rp1.000 per lembar.
Ini dua saat pencatatan yang berhubungan dengan stock right, yang berhubungan dengan hak beli saham yang diberikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang lama. Ingat ya, ini juga pemegang saham juga bayar ya. Bayar itu satu lembarnya. SR tadi kan 100 rupiah tuh, satu lembar ya. Tapi kan satu lembar nggak dapat satu lembar saham ya, sehingga harus beli minimal untuk satu lembar saham ya 10 lembar stock right gitu. Nah, ini mereka juga bayar. Keuntungannya kan keuntungannya kan sebelum dijual di publik, para pemegang saham yang sudah ada itu bisa membeli terlebih dahulu gitu ya, membeli dahulu sebelum dijual ke publik, mungkin nanti harganya mungkin lebih mahal. Nah, ini untuk SR atau stock right. Nah, yang kedua adalah SO. Kalau SO7 itu di Jogja ya. Nah, ada tiga pelakuan akuntansi. Yang pertama pengakuan SO, yang kedua pengakuan biaya SO oleh perusahaan ya, karena SO itu tadi saya katakan ada semacam bonus gitu ya, maka ini adalah beban atau biaya bonus nanti. Yang ketiga adalah pencatatan pemberian atau bisa jadi pembatalan stock option. Kita contohkan di sini perusahaan mengeluarkan SO 10.000 lembar. SO stock option, hak beli saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu. 10.000 lembar SO untuk membeli 10.000 lembar saham. Berarti satu lembar SO bisa ditukar dengan satu lembar saham. Enggak seperti tadi ya, kalau tadi 10 lembar untuk satu, kalau ini satu lembar untuk satu lembar saham. Nilai nominalnya adalah Rp1.000 per lembar pada harga 1.500. Jadi nanti suatu saat saham dijual, maka para pemegang SO itu hanya membayar 1.500 untuk setiap lembarnya. Nggak tahu nanti harga pasarnya berapa saat dikeluarkan, nggak tahu. Pokoknya yang jelas nanti para pegawai tadi, manajer tadi yang diberikan SO hanya bayar 1.500.000 untuk satu lembarnya gitu. Oke. Nah, SO ini ditentukan bahwa nanti bisa ditukarkannya di akhir tahun ketiga. Jadi sekarang tahun pertama dibagikan SO 10.000 lembar kepada para pegawai manajer yang loyal, yang sudah bekerja sekian tahun gitu. Diberi 10.000 lembar. Nah, nanti belinya atau ditukarkannya di akhir tahun ketiga dengan harga 1.500, sudah ditentukan di awal. Nah, diperkirakan harga saham nanti per lembar di tahun ketiga itu adalah 2.100 per lembar. Kan keuntungan buat para manajer yang memegang SO ya. Ada keuntungan berapa dia per lembarnya? Rp600. Dia tidak harus bayar 2.100, tapi dia hanya bayar 1.500 nanti. Nah, itu kan bonus tuh ya. Bonusnya berarti kan 600 tuh dibayar oleh Lawrence nih ya. Nah, dari 10.000 lembar tadi ternyata di akhir tahun kedua itu dibatalkan 2.000 lembar. Dibatalkan pemberian SO sebesar 2.000 lembar. Di akhir tahun kedua ya. Belum sampai penukarannya di tahun ketiga. Nah, pelakuan akuntansi untuk pengakuan, kemudian pengakuan biaya, kemudian pemberian atau pembatalan, kita lihat catatan atau pelakuan akuntansi saat pengakuan stock option. Maka debit perkiraan biaya bonus manajer kreditnya SO stock option 6.600.000 dikalikan berapa lembar tadi? 10.000. Benar ya? Rp600 per lembar. Ini yang harus ditanggung perusahaan ya. Karena tadi harganya itu 2.100. Harganya diperkirakan di tahun ketiga 2.100. Harga yang ditentukan yang harus dibayar oleh para pemegang SO yaitu tadi para manajer hanya 1.500.
Berarti sisanya 600 per lembar itu, Rp600 per lembar itu ditanggung oleh perusahaan sebagai biaya bonus. Rp600 kalikan 10.000 lembar, 6 juta rupiah. Berupa stock option, kreditnya itu ya. Atau kalau mau dihitung ya seperti ini ya, nilai saham diperkirakan, harga jualnya 2.100 dikalikan 10.000 lembar, ya. Sedangkan harga saham yang diberikan tadi SO-nya itu per lembarnya 1.500, harga yang ditentukan. Ya, dikalikan tadi 10.000 lembar. Nah, maka selisihnya 6 juta stock option. Ini 6 juta dibayar atau ditanggung oleh perusahaan ya. Oleh perusahaan PT Lawrence tadi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk pengakuan biaya stock option. Tahun pertama dan tahun kedua ya, karena tadi di tahun kedua ada keterangan pembatalan sebesar 2.000 lembar. SO dibatalkan, berarti tinggal 8.000. Nah, untuk tahun pertama, untuk tahun kedua, berarti bonus manajernya berapa? Selama 3 tahun kan 600 dikalikan 10.000 atau 6 juta. 6 juta itu dibagi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Berarti masing-masing tahun itu sebetulnya 2 juta yang ditanggung oleh perusahaan sebagai biaya bonus ya. Debit biaya bonus manajer, kredit perkiraan biaya bonus manajer. Di tahun pertama seperti ini, di tahun kedua seperti ini. Tahun ketiga kan enggak. Karena tadi dibatalkan 2.000 lembar. Dari 10.000 lembar SO di akhir tahun kedua dibatalkan 2.000 lembar. Oke, ini pelakuan akuntansi yang kedua saat pengakuan biaya di tahun sebelum pembatalan, yaitu tahun pertama dan tahun kedua. Sekarang saat yang ketiga yaitu akuntansi untuk mencatat adanya pembatalan stock option dan juga akhirnya diberikannya saham tadi ya. SO kemudian ditukarkan menjadi saham. Stock option ditukarkan menjadi saham. Sehingga di sini pemberian saham ya. Nah, yang pertama adanya pembatalan. Jadi pembatalan debitnya adalah stock option, kemudian ada kredit perkiraan biaya bonus dan ada kredit retain earning laba ditahan. 1.200.000 dari ini nih ya. 2.000 dari 10.000 lembar yang dibatalkan kalikan nilai total dari stock option yang ditanggung oleh perusahaan. Itu ya, yang dibatalkan. 2 per 10, 2.000 per 10.000 kalikan 6 juta. 1.200.000. Ini yang dibatalkan ya, 2.000 lembar tadi. Atau ngitungnya juga bisa 2.000 lembar dikalikan 600 rupiah per lembar. Sama saja ya. Nah itu. 2.000 lembar yang dibatalkan dikalikan nilai stock option per lembar tadi ya, 600 rupiah. Sama saja itu ya. Ini juga bisa. Kemudian perkiraan biaya bonus. Perkiraan biaya bonus itu 400.000 dan laba yang ditahan adalah 800.000. Dari mana perkiraan biaya bonus? Ini ya, 2.000 per 1000 kalikan saldo perkiraan bonus. Saldo perkiraan bonus kan tahun ketiga tinggal 2.000. Tahun pertama 2 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga harusnya juga 2 juta. Tapi kan tahun kedua di akhir kan dibatalkan 2.000 gitu. Maka perkiraan biaya bonusnya adalah tinggal 400.000 karena dibatalkan 2.000. Ini yang dibatalkan ya, yang 2.000 lembar itu tadi. Ngitungnya 2.000 dibagi 10.000 dikalikan bonus stock option per tahunnya tadi ya, 2 juta. 2 juta. Sehingga sisanya adalah laba yang ditahan ya. Sisa laba yang ditahan ini adalah laba yang ditahan yang dibatalkan itu 800.000. Kalau mau ngitung, nah ini sisanya saja gitu ya, menjadi 1.200. Atau bisa dihitung juga dengan hitungan yang lain.
Kalau ini kan 600 kalikan 600 rupiah kalikan 2000 ya. 600 rupiah kalikan 2000. Ini perkiraan biaya bonus yang dibatalkan ya, kemudian ada laba ditahan. Itu pembatalan yang sebesar 2000 stock option. Berarti kan tinggal 8000 ya. Tinggal 8000 lembar ya. Mula-mula kan 10.000 lembar, tinggal 8.000 lembar. Per lembarnya berapa? Nilai nominal per lembar tadi berapa? 1000 kalikan 8.000 lembar berapa? Sekitar itu ya, 8 juta itu yang masih sisa gitu ya, yang nggak dibatalkan. Nah, kemudian terakhir ya, pemberian saham. Pemberian saham kepada para manajer tadi. Jadi manajer itu tadi menukarkan 1 lembar SR, dia dapat 1 lembar saham. Tergantung manajer dia pegang berapa lembar SR gitu kan. Maka kas yang diterima oleh perusahaan ya, kas yang diterima oleh perusahaan adalah 12 juta, stock optionnya 4.800.000. 12 juta dari mana? Kas yang diterima oleh PT Lawrence 12 juta. 12 juta dari mana? Stock optionnya tinggal berapa? Stock optionnya tinggal 8.000 lembar ya. Harga yang ditentukan berapa? Nah, 1.500 ya. Benar? Ya. Sekali lagi, kas yang diterima oleh perusahaan berarti kan yang dibayarkan oleh para pemegang para manajer tadi ya. Harga yang ditentukan itu 1 SR 1.500 dapat saham. Nah, itulah yang dibayarkan oleh para manajer. Manajer itu hanya bayar 1.500 per lembar, padahal harganya 2.100 gitu. Maka yang diterima oleh perusahaan yang berupa kas adalah 1.500 rupiah dikalikan sisa SR tadi 8.000, karena yang 2.000 dibatalkan. 8.000 lembar kalikan 1.500 rupiah per lembar, 12 juta. Nah, kalau 4.800.000 berasal dari mana? 4.800.000 berarti yang ditanggung oleh perusahaan berapa? Yang dibayarkan atau yang ditutupi oleh perusahaan 600 rupiah per lembar. Dikalikan berapa lembar? 8.000 lembar. 8 kali 4, 48. Itu berasal dari itu ya. 600 rupiah dikalikan 8.000 lembar. Itu yang ditanggung oleh perusahaan. Debitnya itu, kreditnya adalah modal saham. Berapa kali berapa itu? 8.000 apa? 8.000 lembar kalikan 1.000. 1.000 itu apa? Harga nominal per lembar ya. 8.000 lembar dikalikan 1.000 rupiah per lembar. Nominal ya, modal saham kan. Kemarin saya katakan kalau akunnya itu modal saham selalu mengacu pada nilai nominal. Kelebihan modal dari pengeluaran saham 8.800.000 berasal dari mana? Modal saham kenapa? Harga jualnya berapa? Oke. Harga jualnya 2.100. Oke, saya sampai di situ Anda paham nggak? Berarti ini berapa kali berapa? 1.100 kalikan 8.000 lembar. 1.100 rupiah
kalikan 8.000 lembar. 1.100 berasal dari mana? Berasal dari harga jual dikurangi nilai nominal atau selisih harga jual dengan nilai nominal. Harga jual 2.100, nilai nominal 1.000. Sehingga ada selisih 1.100 rupiah per lembar. Kalikan 8.000 lembar. Sampai di sini ada pertanyaan?